pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin ini? Setiap hari, kita ngetik pertanyaan ke kotak kosong itu, dan wush, dalam sekejap mata, jawaban dari seluruh internet muncul gitu aja. Ini bukan sulap, tapi apa yang terjadi di baliknya, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah sistem bisa nyisir triliunan dokumen dari seluruh dunia, terus ngasih jawaban yang rasanya tuh kayak dibuat khusus buat kita. Dan itu semua terjadi dalam waktu kurang dari setengah detik, skalanya, kecepatannya, rasanya bener-bener gak masuk akal kan? Kebanyakan dari kita mungkin mikir kalau keajaibannya itu terjadi setelah kita tekan enter. Seolah-olah Google langsung lari sekencang kilat menjelajahi seisi internet saat itu juga. Nah, ternyata rahasia sebenarnya sama sekali bukan itu. Kuncinya adalah persiapan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pencarian yang mustahil. Yuk kita pahami dulu seberapa besar masalahnya dan kenapa asumsi kita selama ini keliru. Nah, ini dia inti rahasianya. Kecepatan Google itu bukan karena ada pencarian super kilat saat itu juga, tapi karena ada persiapan supermasif yang nggak pernah berhenti. Sebagian besar kerja kerasnya itu udah selesai, bahkan sebelum kita kepikiran mau nanya apa. Jadi, gimana persiapan ini dilakuin? Yuk kita bedah mesinnya dan lihat gimana Google ngebangun indeks utamanya. Ini semua tentang dua proses kunci yang jalan terus-menerus di belakang layar. Coba bayangin ada pasukan perayap digital yang nggak kenal lelah, mereka menjelajahi web, loncat dari satu link ke link lainnya, mereka ngumpulin semua info dan nyusunnya jadi sebuah indeks raksasa. Anggap aja kayak lagi bikin daftar isi super lengkap buat seluruh internet. Cara kerja indeks ini mirip banget kayak kita nyari kata di kamus atau buku di perpustakaan. Kalau Anda nyari jeruk bali, Anda nggak akan baca setiap halaman dari A sampai Z kan? Anda pasti langsung lompat ke bagian J, terus cari JE, dan seterusnya. Nah, inilah cara Google menghindari pencarian yang lemot yang harus ngecek semuanya satu persatu. Oke, itu kan kalau cuma satu kata. Tapi kita jarang banget nyari cuma pakai satu kata, ya kan? Terus gimana kalau pertanyaan kita lebih panjang dan kompleks? Coba kita lihat skalanya ya. Untuk kata mesin aja, Google udah punya daftarnya sendiri. Ada berapa isinya? Sekitar 15 miliar halaman. Itu daftar yang panjangnya luar biasa. Lalu Google juga punya daftar terpisah buat kata pencari. Dan daftar yang ini juga nggak kalah panjangnya. Ada sekitar 12 miliar halaman. Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan. Waktu kita mencari mesin pencari, Google itu nggak nyisir internet lagi. Dia cuma lakuin satu hal, ngebandingin dua daftar aksasa tadi, dan nyari halaman mana aja yang ada di kedua daftar itu. Proses ini langsung memangkas hasilnya secara drastis. Aneh kedengarannya, tapi nambahin lebih banyak kata, itu justru bikin kerjaan Google jadi lebih gampang, bukan lebih susah. Inilah alasannya kenapa pencarian buat frasa yang super spesifik dan aneh, kayak Scholastic Marmer Cirrus Bumper, bisa cepet banget. Setiap kata itu kan jarang banget ada. Jadi daftar halaman yang perlu dibandingin jadi pendek banget. Buat komputer, itu kerjaan yang enteng banget. Oke, jadi Google udah nemuin halaman yang relevan. Tapi, gimana caranya dia tahu halaman mana yang paling penting buat ditaruh di urutan paling atas? Dan kenapa hasil pencarian saya bisa beda sama hasil pencarian Anda? Nah, ini dia bagian terakhir dari sulapnya, peringkat dan personalisasi. Ada banyak faktor sih buat nentuin peringkat, misalnya seberapa sering kata kuncinya muncul di halaman itu. Tapi, faktor yang paling gede pengaruhnya itu adalah tautan atau link. Anggap aja setiap link dari situs lain itu kayak sebuah suara atau vote. Makin banyak situs terkenal yang ngasih link ke sebuah halaman, ya makin tinggi peringkatnya karena dianggap lebih terpercaya. Nah, disinilah sentuhan personalnya masuk. Google itu nggak bikin peringkat baru dari nol khusus buat Anda. Sebaliknya, dia ngambil peringkat standar yang udah ada, lalu nerapin riwayat pencarian Anda sebagai lapisan penyesuaian terakhir. Jadi kayak filter kecil gitu di atas hasil yang udah ada. Contoh gampangnya begini, kalau Anda penggemar musik rock, pas nyari metal bands, yang muncul pasti nama-nama grup musik. Tapi kalau teman Anda seorang insinyur, pencarian yang sama persis mungkin bakal nampilin jenis-jenis tali pengikat dari logam. Riwayat pencarian kita ngasih konteks yang super penting. Jadi setelah kita bongkar semua ini, cara kita mandang Google Search itu seharusnya berubah total. Ini bukan sekedar mesin pencari biasa. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Coba kita paham lagi ya. Google itu bukanlah mesin yang mencari internet pas kita nanya. Google adalah mesin manajemen konten raksasa yang udah ngatur internet jauh-jauh hari. Pencarian cepat yang kita nikmati setiap hari itu cuma produk sampingan dari sistem organisasi data yang luar biasa ini.
Jadi, lain kali Anda dapat jawaban instan dari Google, ingat ya, itu bukan keajaiban sesaat, tapi hasil dari persiapan yang nggak ada hentinya. Ini jadi bikin kita mikir, dengan kekuatan persiapan data yang sebesar ini, sihir teknologi apa lagi ya yang di masa depan bakal kita anggap sebagai hal yang biasa?